Wah, hari yang cukup membahagiakan hari ini adalah hari Minggu. Ya, untuk Romo ini hari yang cukup sangat menyibukkan ya hari ini. Betul, Iya. Dika. Seharian saya menemani Romo Seto dari pagi sampai dengan malam hari ini. Kita membuat karya yang cukup luar biasa ya Romo. Eh, Mungkin tidak asing dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita ada program namanya Ngalor Ngidul. Apa itu? Ngobrol ala Palur. Iya. Kalau saya bilang ngalor ngidul, nanti sama-sama kita bilang gas lur, gitu ya. Gas lur. Oke, siap? Diulangi ya. Siap. Ngalor ngidul, gas lur. Wah, kasih tepuk tangan buat kita semua. Yes. Romo Seto bertanya-tanya enggak? Kenapa sih kok tiba-tiba malam-malam terus dipanggil untuk kita bisa bicara, dan tempatnya cukup menarik di paroki tercinta, Paroki Palur. Iya. Bertanya-tanya enggak? Perasaannya gimana nih? Kalau bertanya-tanya sih tidak ya, Dika ya. Bahwa ini kan merupakan sebuah cara untuk lalu umat itu juga bisa saling mengenal dengan Betul. kita, dengan teman-teman OMK ataupun juga Betul. dengan teman-teman Komsos, dan juga ini menjadi sarana pewartaan bagi umat bagaimana kita menghayati iman kita pada pribadi Yesus Kristus dengan cara yang relevan dengan situasi yang baik pada zaman ini, dan juga kita bisa saling membagikan kesaksian hidup kita pada orang lain. Yes, betul, itu yang sebetulnya kami semua ingin dengar ya. Saya lupa ini Romo Seto itu datang di Palur tuh sejak kapan ya? Saya masih ingat waktu itu saya datang ke paroki ini tanggal 16 atau 18 September tahun 2022. Iya. Mulai September itu lalu saya berdinamika di tempat ini. Akhirnya tanggal 8 Januari saya pulang lagi ke Kendungan untuk mempersiapkan tahbisan diakon. Iya. Baru sesudahnya tanggal 28 Januari saya kembali lagi ke tempat ini karena memang Bapak Uskup mengutus saya Waduh. untuk kembali lagi ke tempat ini. Ini yang sebetulnya saya ingin tahu nih. Kayaknya sih umat Palur pasti ya juga kepo ya sebenarnya gitu. Nah gini Romo, kami tuh sebetulnya ingin ya mengenal Romo Seto lebih dekat ya. Kalau Romo Seto tadi bilang kira-kira di bulan September, dibilang orang baru di Palur ya kayaknya sudah cukup berapa bulan di sini ya. Tapi kalau dibilang di Palur cukup lama ya enggak juga ya. Nah ini aja, coba Romo Seto itu bisa ceritakan, kalau saya tanya sebetulnya siapa sih Matius Seto itu siapa? Ya, baik Dika. Nama lengkap saya Matius Seto Dwi Adityo. Orang tua saya menamai demikian dengan 3 kata ini ada artinya tentu. Matius, seorang pengarang Injil, dia diperingati pada tanggal 21 September, tepat 1 minggu sebelum saya lahir. Saya lahir pada tanggal 28 September. Iya. Lalu Seto ini sebenarnya ini mau menggambarkan bulan September. Waktu itu orang tua mau menamai saya dengan nama tentang bulan September. Lalu akhirnya diambil nama Seto. Sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa Seto ini artinya putih. Wes. Saya pikir kalau saya punya kulit putih tentu tidak ya. Mungkin harapannya supaya saya memiliki hati yang bersih Oke. dan lain sebagainya. Lalu bisa membagikan kasih Tuhan yang putih yang murni itu kepada orang lain. Nah Dwi Adityo ini, Dwi ini karena saya anak kedua. Saya memiliki seorang kakak laki-laki dan kami memang dua bersaudara, hanya 2. Lalu Adityo ini merupakan gabungan dari nama kedua orang tua saya. Jadi harapannya adalah bahwa Matius ini kenapa lalu diambil 1 minggu sebelumnya. Saya pikir begini, bahwa ada harapan dari orang tua
sosok Matius ini sebagai pengarang Injil dan dia mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada harapan bahwa Tuhan yang telah memberi anugerah anak itu kiranya boleh menggunakan anaknya nantinya untuk mewartakan kasih Tuhan itu. Dahsyat sekali ya ini ya. Dari ceritanya itu cukup kayaknya itu memang sejak lahir tuh memang direncanakan ya seperti demikian. Sepertinya ya. Iya. Jadi menjalani destiny atau rencana yang Tuhan berikan kepada Romo Seto, di mana itu sudah ditetapkan mungkin ya sebelum Romo Seto lahir mau jadi apa, istilahnya kayak gitu ya. Nah, ngomong-ngomongan gini, kami semua itu kan mengenal Romo Seto, sekarang kan dipanggil Romo. Ketika datang di situ, kami itu mengenalnya dengan frater, ya. Sekarang sudah berubah menjadi Romo gini. Kami itu penasaran sebetulnya. Sebetulnya awal mula daripada perjalanan imamat Romo Seto sampai dengan hari itu bagaimana ya? Mungkin bisa dibagikan nih kepada kita semua. Ya, baik Dika. Jadi saya memiliki keinginan untuk menjadi imam itu sebenarnya tidak pasti ya. Kalau saya melihat lagi kapan secara persis saya juga kurang tahu. Dulu cita-cita saya sebenarnya ingin menjadi guru. Guru? Ya, karena bapak saya adalah seorang guru mata pelajaran geografi di SMP. Dan sewaktu itu saya melihat bapak saya sepertinya menyenangkan menjadi seorang guru. Dan juga di sekolah saya bertemu dengan banyak guru yang baik, lalu saya memiliki keinginan untuk menjadi guru. Saya memulai tertarik menjadi seorang imam itu ketika saya menerima komuni pertama. Waktu itu kelas 4 SD. Ya. Asal paroki saya dari paroki Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Waktu itu saya melihat sosok imam yang menggunakan kasula, pakaian liturgi yang biasa dipakai imam oleh saat perayaan Ekaristi. Ya. Saya melihat seorang imam ini seperti Superman, seperti superhero yang wow gitu. Karena ada sayapnya. Betul. Gitu ya. Saya melihat waktu itu hanya dalam hati saya mengatakan saya ingin menjadi seperti itu. Tetapi waktu itu kan yang namanya anak kecil saya tidak tahu bahwa itu seorang imam, nanti pendidikannya seperti apa, hidupnya seperti apa, saya belum tahu. Nah, dan juga pengalaman itu, perjumpaan dengan para frater itu juga dipupuk ketika saya di SD Kanisius Baciros, sekarang sudah berganti nama, namanya SD Johannes Bosco. Itu ketika pelajaran agama kami diajar oleh para frater dari Seminari Tinggi Kendungan. Nah, salah satu guru agama saya yang pernah menjadi pastor paroki di tempat ini yaitu Romo Markus Widyoko. Waktu itu beliau ketika menjadi frater menjadi guru agama saya. Dan juga ketika Pia di tempat lingkungan saya itu juga didampingi oleh frater. Sebentar. Berarti Romo Markus Widyoko itu juga berperan penting ya dalam tentunya panggilannya Romo Seto ya. Betul. Aduh. Iya. Boleh dilanjutkan lagi nih. Nah, lalu perjalanan itu dilanjutkan saya SMP di negeri, di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Lalu saya memiliki keinginan untuk masuk ke seminari Mertoyudan setelah SMP. Karena ada seorang teman angkatan saya di SD, itu dia memiliki keinginan untuk masuk ke seminari Mertoyudan dan saya ingin ikut. Kenapa saya ingin masuk setelah SMP? Karena waktu itu pikiran saya adalah kalau saya tidak segera masuk ke seminari Mertoyudan, panggilan saya akan hilang. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Lalu saya menceritakan kepada bapak ibu saya, tetapi bapak ibu saya tidak setuju. Terutama ibu ya, karena saya memang dekat dengan sosok ibu. Bapak itu caranya tidak setuju adalah lalu meminta saya untuk bersekolah di tempat yang lain dulu sembari untuk memantapkan pilihan. Waktu itu saya tidak memiliki pilihan atau opsi untuk sekolah di mana setelah SMP. Pokoknya saya sebenarnya pengen ke seminar Mertoyudan. Akhirnya lalu bapak mengajak saya untuk menjalani tes di sebuah SMA, lalu tidak diterima. Lalu pindah ke satu sekolah, diterima tetapi biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Dan bapak saya mengatakan pada saya bahwa bapak orang mampu seperti ini. Lalu akhirnya mencoba lagi di sekolah.
di satu sekolah yang akhirnya saya memang bersekolah di situ, yaitu di SMA Kolese di Brito, dan akhirnya diterima. Oke. Nah, lalu perjalanan itu, keinginan untuk menjadi imam akhirnya mulai dari situ semakin dimantapkan. Kelas 1 SMA saya masih ingin menjadi imam. Ketika kelas 2 SMA keinginan itu sudah hilang. Mungkin berkurang, berangsur-angsur hilang. Iya. Keinginan saya adalah untuk bersekolah atau berkuliah itu di dua pilihan. Yang pertama adalah psikologi, yang kedua komunikasi. Dua pilihan Iya. itu karena dasar teman-teman saya itu banyak yang kuliah di tempat itu. Akhirnya keinginan itu lalu hanya cuman sebentar, lalu kelas 3 saya tetap ingin menjadi imam. Dan akhirnya saya mendaftar ke Seminari Mertoyudan. Proses untuk mendaftar ke Seminari Mertoyudan pun juga tidak mudah. Iya. Akhirnya saya masuk ke Mertoyudan itu tahun 2012. Berarti sekarang saya sudah 11 tahun. 11 tahun, Sudah betul. 11 tahun menjalani panggilan imamat di seminari. Iya. Lalu akhirnya saya ke Mertoyudan, saya masuk yang namanya kelas persiapan atas. Karena setelah lulus SMA, lalu 1 tahun dan akhirnya melamar ke Keuskupan Agung Semarang. Waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto almarhum, kami membuat surat lamaran dan akhirnya diterima. Lalu menjalani tahun orientasi rohani di seminari tahun orientasi rohani Sanjaya, Ya. Jangli, yang harusnya tempatnya di Jangli di Semarang, tetapi waktu itu sedang mengalami renovasi pembangunan, akhirnya kami mengungsi sementara waktu di Biarakana di Salatiga. Setelah waktu itu kami di tahun rohani ada 14 orang. Dari 14 orang itu yang akhirnya sekarang sampai tahbisan itu kami ada 3 orang. Wow. Jadi bayangkan Dika, dari jumlah 14 orang itu sampai akhirnya sekarang bukan sih saya, sekarang masih Iya. masih 3. Ya itu kayak di sebuah kutipan ayat ya, banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Iya. Betul ya kayak gitu ya. Sepertinya begitu ya, karena kadang kami juga berpikir kenapa kami yang seperti ini dipilih Tuhan untuk Wah, menjadi imam. Ketika saya waktu itu di tahun rohani 14 itu sudah berkurang 5. Lalu masuk ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, Yogyakarta tahun 2014 sampai sekarang dan akhirnya 3. Tentu pengalaman panggilan imamat itu sebuah dinamika kehidupan manusia yang ada jatuh bangunnya, ada Ya. saat sehat dan sakit. Bahwa dinamika ini tentu saya juga pernah mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi yang juga membuat kita bersuka cita, senang Ya. dan gembira. Kurang lebih seperti itu, Dika. Wow, iya. Saya tadi juga sedikit mengutip ya apa yang Romo Seto sampaikan ya. Saya berpikir dalam hidup tuh pasti ada ya, betul, naik turunnya, up and down-nya gitu. Saya penasaran nih, kira-kira nih ya barangkali di antara teman-teman nanti yang menonton ini ya, dimana yang mereka masih punya kesempatan untuk masuk dalam panggilan imamat seperti ini, mereka juga sedikit punya gambaran ya, bukan nantinya menjadi takut, tapi ya panggil ini panggilan yang kayaknya memang harus aku jalani, bisa aja memang seperti itu. Nah ini suka dukanya itu yang seperti apa? Pasti kan ada ya Romo Seto pengalamannya gitu. Mungkin ya, waduh, lihat dari yang sekian terus tinggal 3 orang gitu. Mungkin ada keinginan untuk mundur. Terus juga tadi Romo Seto menyampaikan sesuatu yang baik juga, bahwa kok bisa orang seperti saya ini kok dipilih Tuhan. Nah istilah kayak gitu ya. Nah itu gimana Romo Seto? Baik Dika, pengalaman pertama yaitu ketika saya di tahun orientasi rohani, ketika ada teman saya yang akhirnya mengundurkan diri, waktu itu saya menemui Romo Rektor saya. Ya. Dan saya mengatakan begini, Romo, saya pengen keluar. Pernah gitu? Pernah. Kepada Romo siapa itu? Romo Matius Joko Setio Prakoso. Hmm. Beliau sekarang tinggal di Seminari Tinggi Kendungan Ya. sebagai pembimbing rohani, dan waktu itu beliau menjadi rektor. Saya mengatakan, Romo, saya pengen keluar.
Waktu itu Romo Joko mengatakan seperti ini. Beliau tidak lalu bertanya sana sini, tetapi hanya memberi peneguhan seperti ini. Kowe iki ning kene teko dhewe-dhewe, ora kangsenan karo kanca-kancam. Kowe pengen dadi Romo ya atas keinginan dirimu sendiri. Dan beliau menyampaikan panjang lebar dan akhirnya pada satu titik tertentu pada akhir itu beliau mengatakan dan bertanya kepada saya, piye saya pengen metu. Lalu akhirnya saya menjawab begini, ndak Romo, saya pikir-pikir saya mungkin keinginan untuk keluar itu adalah emosi dan juga Ya. keinginan sesaat karena melihat teman-teman kok yang sepertinya lebih baik dari saya, itu mereka memilih Keluar. untuk mengundurkan diri. Tapi maaf sedikit, saya potong sedikit. Apakah hanya satu faktor itu saja? Ada nggak nanti faktor lainnya? Nanti mungkin bisa ditambahkan juga Romo Seto. Kalau faktor lain saya rasa tidak. Hanya waktu itu memang saya merasakan kenapa orang yang baik, kenapa orang yang kalau istilah anak sekarang itu alim, yang tekun dan juga pokoknya dia memiliki kualitas yang saya rasa lebih baik dari saya. Ya. Kenapa malah dia yang memilih untuk mengundurkan diri? Karena saya merasa bahwa saya tuh tidak lebih baik dari dia, kenapa saya masih bertahan di sini? Ya. Lalu akhirnya saya merenungkan lebih lanjut. Saya tidak punya alasan yang cukup kuat untuk mengundurkan diri dari seminari. Maka itu yang lalu terus diolah bersama dan juga didampingi oleh Romo Rektor bahwa keinginan untuk menjadi imam adalah keinginan yang dari Tuhan, rahmat panggilan dari Tuhan, dan juga itu ditumbuhkan oleh Tuhan dalam diri sendiri. Maka keinginan untuk datang ke seminari adalah keinginan diri sendiri. Ya. Lalu dikumpulkan satu persatu dari berbagai daerah menjadi satu komunitas. Ya. Maka yang mau disampaikan oleh Romo Rektor pada waktu itu adalah panggilan imamat adalah panggilan yang personal. Bahwa panggilan yang personal ini di mana Tuhan itu berkarya secara unik dan khas pada setiap diri kita masing-masing. Gitu Dika. Akhirnya dari situ bangkit lagi gitu ya. Iya. Nah, pasti juga pernah ngalami lagi. Kan tidak mungkin hanya sekali ya, bisa aja ya. Keinginan untuk menyerah itu ya. Apakah setelah melewati itu dan merasa sudah merdeka begitu, sudah wah aku kuat lagi. After itu pernah nggak berpikiran untuk seperti itu lagi? Kalau berpikiran yang sampai itu saya rasa tidak ya. Cuman waktu itu saya mengalami sebuah situasi yang saya mengalami kekeringan rohani. Dan waktu itu saya tidak ada keinginan untuk mundur dari seminari. Waktu itu terjadi sekitar tahun 2015 atau 2016. Ya. Saya ceritakan kepada pembimbing rohani saya, Romo, saya mengalami situasi seperti ini. Saya itu di seminari ya seperti biasa, rutinitas saya bangun, doa pagi, mandi lalu ikut ekaristi dan juga ibadat pagi. Itu tetap Lalu dilakukan ya? semua dilakukan seperti biasa Iya. tanpa ada yang kurang. Juga kuliah dan lain sebagainya, semua dinamika seminari seperti biasa. Dan itu baik sebetulnya. Betul, itu memang rutinitas dan Iya. memang itu yang dinamika hidup bersama. Ya. Lalu saya bertanya kepada Romo pembimbing saya, Romo kenapa saya mengalami seperti ini? Padahal saya juga menjalani ya sudah seperti yang seharusnya saya jalani gitu. Waktu itu Romo pembimbing saya mengatakan seperti ini. Jadi pembimbing saya itu adalah Monsignor Robertus Rubiatmoko. Waktu itu sebelum menjadi uskup, beliau mendampingi saya sebagai pembimbing rohani itu 3 tahun. Ya. Nah, beliau lalu memberi pesan yang masih saya ingat sampai sekarang. Beliau itu kan kalau memanggil kami para frater itu Romo, dengan sebutan Romo. Romo, apa yang jenengan lakukan itu sudah lakukan seperti biasa, terus seperti biasa tanpa ditambah ataupun dikurangi. Kenapa? Saya merefleksikan begini. Ketika saya mengurangi apa yang harus saya lakukan adalah berarti saya mundur secara perlahan, saya menyerah. Ya. Tetapi ketika saya menambahi, saya melompati satu tahap yang seharusnya saya alami secara natural. Dan itu yang tidak direkomendasikan oleh pembimbing saya, Romo Rubi waktu itu. Ya. Akhirnya saya lakukan terus seperti biasa, rutinitas seperti biasa. Dan puji Tuhan setelah 3 bulan
3 atau 4 bulan itu saya juga tidak mengira saya mengalami situasi seperti kegembiraan rohani lagi, bahwa Ada kebangunan begitu betul, ya. ketika mengikuti perayaan Ekaristi lalu saya merasakan ada kesegaran rohani yang boleh saya rasakan. Dan Ujuk-ujuk akhirnya gitu ya ya pokoknya. ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba ya. Iya. Begitu Dika. Wah, luar biasa. Jadi memang dari situ sebetulnya semakin nyata ya. Peran Tuhan itu, dia yang tidak kelihatan itu tetap berkarya buat kita. Seringkali kita mungkin juga kayaknya tidak melihat. Iya, kalau mungkin itu sudut pandang manusia. Tapi rencana Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah cukup untuk kita. Makanya barangkali saya juga berpikir begini. Itu bagian dari prosesnya Romo Seto agar semakin kuat. Dan bisa saja ke depan itu dipakai untuk menguatkan saudara-saudara yang lain barangkali sedang mengalami hal demikian. Ya, begitu. Jadi cukup menarik ya ini apa yang disampaikan Romo Seto dan sangat memotivasi ya. Nah, namun gini, itu tadi mungkin sudah bicara tentang panggilan. Romo Seto berangkat dari tempat sebelumnya terus sampai di Palur ini ceritanya ya. Nah, kami ini pengen tahu ketika awal mula dengar besok mungkin Seto kamu besok untuk belajar mengenai panggilan imamatmu, sebelum pentahbisan saya taruh di paroki Palur kayak gitu. Nah, ini awal mula dengar Palur ini gimana ini? Ya baik Dika, mungkin saya belum pernah cerita ya tentang hal ini mungkin kepada beberapa umat saja. Ya. Ketika itu jadi begini, saya waktu itu kan ketika menyelesaikan studi S2 dan lisensiat, lalu setelah selesai studi dalam masa persiapan untuk tahbisan diakon, waktu itu Romo Rektor saya, Romo Alexius Dwi Arianto, dan juga pembimbing rohani saya mengatakan bahwa dalam jeda waktu itu Bapak Uskup meminta saya untuk belajar di paroki. Ya. Nah waktu itu lalu saya belum tahu waktu itu di paroki mana. Tapi ketika Romo Rektor mengatakan kepada saya, beliau menyampaikan pesan dari Bapak Uskup bahwa saya diminta untuk menjalani masa pastoral persiapan tahbisan di paroki Palur. Satu hal yang membuat saya bertanya-tanya, oh di KAS itu ada toh paroki yang namanya paroki Palur. Wah, kebangetan nih. Padahal saya calon imam diosesan Kabupaten Agus Semarang ya. Saya baru tahu bahwa di KAS ini ada paroki yang namanya paroki Palur. Lalu saya searching di internet, seperti apa paroki Palur itu. Dan entah kebetulan atau bagaimana, kok saya merasa ini bukan kebetulan ya. Pernah juga ada 2 frater di Seminari Tinggi Kentungan yang pernah menjalani live-in di sini, yaitu Frater Panji dan Frater Adi Dharma. Lalu saya tanya kepada mereka, paroki Palur ki koyo ngopo? Paroki Palur itu di mana? Dan paroki Palur itu umatnya seperti apa? Saya tanya dari A sampai Z, pokoknya secara rinci saya tanya kepada mereka. Dan juga saya searching, paroki Palur, Santa Maria Palur. Oh, gerejanya seperti ini. Tetapi waktu itu saya tidak tahu bahwa ini di daerah Karanganyar, saya tidak tahu. Ternyata setelah saya melewati Gapura Selamat Datang Karanganyar itu, lalu saya pikir-pikir lagi. Saya tuh sebenarnya sudah beberapa kali lewat daerah sini untuk menuju ke Sragen. Tapi saya tidak tahu bahwa di sini ada sebuah paroki yang kecil dengan umat yang sangat dinamis itu. Nah, lalu waktu itu juga Romo Rektor mengatakan bahwa saya di Palur bersama Romo Sunu Siswoyo. Saya belum pernah berjumpa secara pribadi dengan beliau. Lalu saya juga mencari informasi Romo Sunu Siswoyo sebelumnya bertugas di mana. Lalu
akhirnya mungkin pernah ketemu ketika tahbisan imam, tahbisan diakon di Seminar Tinggi Kendungan, dan juga ketika ada imam yang meninggal, mungkin juga pernah ketemu dalam suatu kesempatan, tetapi saya tidak tahu. Akhirnya saya datang ke sini diantar oleh Romo Rektor, Romo Alexius Dwi Arianto, dan juga Romo Vincentius Indra Sanjaya, dan juga beberapa teman frater waktu itu. Itu hari Jumat saya ingat. Lalu hari Sabtu Minggu kula nuwun ke umat sini, waktu itu saya melihat, ini toh yang namanya paroki Palur. Melihat umat yang ada di sekeliling gereja ini, ini toh. Tetapi waktu itu saya masih istilahnya masih awang-awangan ya. Gimana ya, saya harus gimana di paroki Palur ini. Dan juga entah kebetulan atau bagaimana ya, saya juga tidak tahu. Saya itu kan di paroki Palur bersama Romo Sunu itu kan selisih datangnya hanya 2 minggu. Jadi Romo Sunu dulu yang rawuh ke tempat ini menggantikan Romo Markus Widyoko, baru 2 minggu setelahnya saya datang ke tempat ini. Maka kami berdua di pastoran itu sama-sama orang baru. Nah ketika itu lalu masa persiapan sampai 8 Januari, lalu saya dipanggil pulang lagi ke Seminar Tinggi Kendungan untuk persiapan tahbisan diakon. Dilalah ya. Iya. Dilalah itu ketika pengumuman tahbisan diakon untuk perutusan itu, Bapak Uskup mengutus saya untuk kembali lagi ke Palur dengan sebuah SK yang tertanggal 25 Januari. Sebenarnya jauh sebelum itu saya pernah berjumpa secara personal dengan Bapak Uskup waktu itu sebelum tahbisan. Beliau tanya begini, piye wis ngerti areng ndi sampun Monsiur ke Palur no. Ada pesan yang sebenarnya dititipkan beliau, dan ini saya rasa juga baik diketahui oleh umat Palur. Pesan langsung dari Monsinyur. Bapak Uskup. Betul. Wah. Pesan dari Bapak Uskup untuk saya waktu itu. Saya mikir kenapa gitu. Aku pesan ya, aku titip pesan. Beliau mengawali pesannya dengan ungkapan seperti itu. Wah. Salah satu hal yang beliau soroti adalah tentang OMK. Orang muda Katolik di paroki Palur ini. Saya rasa beliau memiliki perhatian yang khusus kepada OMK di paroki Palur ini. Maka beliau itu ngendiko, tulung yo aku titip OMK ning Palur. Itu satu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau juga mengapresiasi apa yang dibuat oleh teman-teman muda di paroki Palur ini. Misalnya dengan keberadaan teman-teman Komsos seperti yang kita lakukan saat ini, dan Bapak tentu Uskup, juga kegiatan-kegiatan lain ya. Betul. Itu sampai terdengar ya, sampai Betul. Monsinyur Rubi ya berarti. Ya. Wah. Dan memang Monsinyur mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman muda di tempat ini, terutama misalnya yang kelihatan ya Komsos gitu. Dan beliau mengapresiasi, dan memang saya menceritakan banyak hal kepada beliau, terutama ketika misalnya kesempatan wawancara tahunan pada bulan Februari yang lalu. Saya juga menceritakan Pak Uskup di Palur seperti ini situasinya, dan Bapak Uskup juga senang dengan apa yang saya sampaikan, dengan dinamika umat seperti itu. Wah, ngeri nih pesan langsung dari yang mulia ya. Berarti tugasnya Romo Seto ini bagaimana bisa membantu untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi dari orang muda paroki Palur ini. Tidak mudah, tapi itu pesan harus dilaksanakan itu. Iya. Modelnya adalah ketaatan. Wah, Sendiko dawuh. Bukan sendiko waduh. Wah, iya. Nah, kalau gitu ketika Romo Seto ini sudah di Palur ya. Nah, ini kesannya apa ya terhadap umat Palur sendiri? Satu kesan spontan terhadap umat Palur ini ngeri. Waduh. Ngeri itu bukan sesuatu yang bersifat mistis ya Dika ya. Oh iya. Ngeri itu adalah umat di paroki ini sangat dinamis. Geraknya itu pokoknya sangat aktif lah di paroki ini. Ya. Iya. Saya tuh ketika datang ke tempat ini tuh kan saya bingung ya, karena saya tidak punya orang yang memang saya kenal secara dekat. Orang pertama yang saya kenal di sini selain Romo Sunu ya tentunya
adalah Mas Kliwon. Oh, Waktu bukan itu ya Mas Dimas. waktu itu yang membuat saya terkesan begini. Ketika makan bersama dalam kesempatan makan siang bersama, saya berjumpa dengan Mas Kliwon. Waktu itu karena saya tuh kan sebenarnya pemalu ya Dika. Pemalu? Iya. Oh. Saya tuh sejak kecil itu orang yang ya semacam introvert ya. Saya tuh pemalu, kalau memulai suatu hal tuh minder. Saya tuh orangnya minderan. Nah, ketika ketemu dengan Mas Kliwon itu, lalu saya bertanya begini, Nun Sewu, ini saya manggilnya Mas atau Pak? Ya, gitu. Waktu itu saya tanya kepada beliau seperti itu, dan beliau itu menjawab Mas Mawon, supaya terlihat muda gitu. Beliau mengatakan itu, dan akhirnya melalui Mas Kliwon lalu saya bisa kenal dengan umat Palor. Jadi beliau itu seperti jembatan bagi saya untuk mengenal umat Palor dengan segala dinamikanya, dengan segala keribetannya untuk pastoral di tempat ini. Dan itu yang saya itu kagum ya dengan paroki ini, bahwa paroki ini itu kan paroki mini ya, paroki yang kecil. Iya. Kalau kita melihat di peta paroki yang ada di depan secara pastoran geografis itu pelayanan kecil hanya ya. 4 km persegi, itu kan yang paroki yang sangat kecil. Iya. Dengan ada 1 imam dan juga dengan 17 lingkungan, 7 wilayah, itu kan merupakan umat yang sangat banyak. Waktu itu kan umatnya sekitar 1.500-an. Maka Sekarang ya kira-kira ya 1.500. sekitar itu ya. Maka waktu itu saya merasa tertantang untuk bagaimana saya mengenal umat Palur. Ya, satu persatu dengan cara adalah menyapa, setelah misa sembari saya menanyakan nama. Dari lingkungan mana, dari wilayah mana. Syukur-syukur kalau saya tuh tahu rumahnya. Oh, kalau misalnya di sini tuh daerah buah-buahan, salak, belimbing. Wah. Lalu misalnya ada mawar. Nah, lalu nanti kalau misalnya lingkungan Santo ini itu di daerah sana, di daerah sini. Itu saya mulai mencoba menghafalkan. Sudah safari ya? Ya kurang lebih gitu ya. 17 lingkungan itu ya bisalah dikelilingi. Sebenarnya naik motor itu paling sehari, nggak sampai sehari bisa keliling. Nah itu Dika, maka memang yang membuat saya merasa tertantang adalah bagaimana saya mengenal umat Palur itu secara personal. Iya. Tahu namanya, tahu lingkungannya, tahu bagaimana keluarganya, misalnya Dika ini putrane Pak Bina Bu Bina dari lingkungan Santo Aloysius Gonzaga. Jadi setidaknya itu tahu itu. Karena ketika kita mengenal orang secara personal, orang itu memiliki tempat di hati kita. Dan juga ketika orang itu dikenal secara personal, dia akan merasa bahwa orang lain itu menghargai saya, orang lain itu menghormati saya. Gitu Dika. Iya. Nah itu mungkin bagian daripada kesan Romo Seto terhadap umat Palur ya. Nah selain itu kami tuh ingin dengar sebetulnya menurut sudut pandang Romo Seto, apa potensi umat Palur yang kira-kira ini bisa dikembangkan? Nah ini kalau menurut Romo Seto bagaimana ini? Ya baik Dika, tentu yang namanya potensi itu adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di paroki Palur ini. Setelah sekian bulan saya di tempat ini, saya rasa paroki Palur ini memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Apa saja itu? Misalnya formasio iman berjenjang dari Piut, Piapir, lalu Piom, Piot, dan Piul itu semua memiliki tim pelayanannya sendiri-sendiri. Ya. Dan sebenarnya ini sudah baik, sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal nanti dimaksimalkan kinerjanya dan juga pelayanannya, memaksimalkan potensi yang ada. Misalnya seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana Bapak Uskup berpesan supaya OMK ini dirawat dengan baik di tempat ini. Maka sebenarnya orang-orang muda di paroki Palor ini kan jumlahnya banyak ya, ratusan. Di setiap lingkungan, di setiap wilayah ini banyak. Terkadang anak-anak muda ini mungkin mereka merasa kurang terwadai dengan baik. Atau ada juga yang misalnya
memang tinggal domisilinya di sini, tetapi misalnya bekerja di tempat lain, lalu iya, betul. kuliah tidak di daerah Surakarta, di daerah Karanganyar ini, maka memang pulang itu hanya ketika hari-hari besar. Iya. Ataupun juga misalnya keluarganya pun juga nun sewu tidak aktif di gereja, Iya. maka si anak ini juga keinginan untuk aktif di gereja itu mungkin sedikit ya. Dia tidak ada yang mengawal, istilah tidak ada yang memulai dari keluarganya. Itu berkaitan dengan orang muda. Selanjutnya dengan pelayanan yang lain, saya rasa ini sudah baik. Hanya tinggal bagaimana kita belajar soal komunikasi. Bahwa pelayanan yang ada di tempat kita itu, kalau saya boleh mengatakan, itu jangan sampai, kalau ada istilah dalam bahasa Jawa itu obong-obong belarak. Obong-obong belarak itu ketika belarak tahu ya, Iya. ketika dibakar itu kan sudah hanya menyala sudah selesai. Iya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana pelayanan itu memiliki semangat gumerikah, semangat yang terus menerus, bahwa kita yang sudah dijiwai oleh Tuhan, kita yang dijiwai oleh Roh Kudus berkat Pentakosta itu, kita memiliki semangat iman yang terus menerus untuk melayani. Iya. Yang namanya pelayanan itu bukan seadanya, tetapi yang namanya pelayanan itu harus optimal dan maksimal. Bahwa memang kita terbatas sebagai manusia yang rapuh, lemah dan berdosa di hadapan Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu juga menganugerahkan potensi-potensi dan bakat yang baik dalam diri kita. Maka itu harus dimaksimalkan. Karena kalau kita membaca di kitab suci, barang siapa diberi banyak, ia dituntut banyak. Maka kalau kita ada yang memiliki potensi yang baik, potensi yang banyak, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di gereja. Amin. Gitu. Amin. Ada lagi? Oh, belum selesai nih. Belum. Oke. Tentunya yang namanya gereja Katolik itu membutuhkan yang namanya seorang imam. Tidak akan ada ekaristi tanpa imam. Dan inilah sebuah panggilan yang khas dan unik di dalam gereja kita, menjadi imam biarawan-biarawati. Saya rasa di paroki Palur ini perlu yang namanya usaha, daya, upaya untuk menumbuhkan itu. Ya. Karena kalau kita melihat potensi anak-anak ini harus yang perlu diperhatikan, bahwa tugas, panggilan, tanggung jawab sebagai umat beriman adalah menyiapkan, kalau saya ibaratkan panggilan itu sebagai sebuah lahan. Tugas kita adalah menyiapkan lahan. Tugas kita mendorong mereka anak-anak yang memiliki keinginan untuk menjadi imam biarawan-biarawati. Mari kita dorong, mari kita dukung. Selanjutnya itu adalah urusan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah itu berkehendak menumbuhkan benih panggilan itu dan terus merawatnya, nanti sampai tak bisa, nanti sampai kalau kekal, sampai akhir hayat, kita hanya bisa berdoa dan memohonkan berkat untuk mereka yang terpanggil. Maka peran orang tua itu sangat penting. Bagaimana orang tua memberi dukungan, memberi dorongan, tapi tidak memaksa. Ya. Kadang itu kan yang terjadi ya di kalangan umat kita adalah, Tuhan, semoga banyak yang terpanggil menjadi imam biarawan-biarawati, tetapi jangan anak saya. Waduh. Itu yang sering terjadi. Iya, Maka iya. saya rasa paroki Palur ini tidak seperti itu. Mungkin Tuhan, biarkan anak saya menjadi imam biarawan-biarawati. Kalau memang itu kehendakmu, panggillah dia. Ya. Maka itu Dika, dan juga ya untuk masuk seminari itu tidak mesti misalnya setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, bahkan yang sudah bekerja kuliah pun juga. Kalau di Keuskupan Agung Semarang itu seingat saya usia maksimal 30-an tahun. Masih bisa. Masih bisa. Maka Dika ini yang usianya belum sampai 30 tahun ini saya rasa bisa. Dan tentu umat Palur akan mendukung dengan sangat baik ya. Amin. Maka memang kalau panggilan itu, yang namanya panggilan itu adalah misteri. Kita tidak tahu. Bahkan saya pun tidak menyangka bahwa akhirnya saya diberi tugas untuk berkarya di tempat ini. Yang bisa kita lakukan adalah ya sudah, ikuti saja cara Tuhan mendidik kita. Ikuti saja cara Tuhan mengatur hidup kita. Karena ketika kita mengatur hidup kita dengan cara kita, akhirnya semua berantakan. Dan akhirnya yang bisa kita lakukan adalah sendiko dawuh.
Dan saya rasa itu adalah satu keutamaan rohani yang perlu didalami, dijiwai oleh umat paroki ini. Karena paroki ini memiliki pelindung Santa Maria diangkat ke surga. Dan saya merenungkan, merefleksikan satu keutamaan rohani adalah tentang ketaatan iman. Wah, luar biasa. Masuk FYP ini. Dan kita sudah sampai di penghujung ya, dan saya sangat menikmati tentang apa yang Romo Seto jelaskan, dan itu sangat-sangat baik dan itu pasti juga sangat memberkati kita semua. Kita akan ketemu lagi di Ngalor Ngidul yang akan datang. Ngalor Ngidul, gas lur. Sejak awal, sejak bahkan Diakon Seto belum bisa bicara dengan jelas alias pelo, dia memang sudah bercita-cita menjadi Romo. Cita-cita tersebut sejak dari belum sekolah sampai TK, SD, SMP, SMA tidak pernah berubah seperti pada umumnya anak-anak yang TK mungkin pengen jadi dokter, ketika SD sudah beda lagi. Anak kami tidak. Dari awal tetap berkeinginan tersebut. Cita-cita dari Romo Diakon Seto itu semakin kokoh dan menjadi utama pada waktu Romo Diakon ini masuk dalam kegiatan Putra Altar di Gereja Bajiro. Dalam kegiatan Putra Altar ini adalah melayani seorang imam. Dalam misa adalah contoh terbaik dalam menanggapi panggilan. Semakin kokoh lagi ketika dia di SLTA, yaitu di De Brito, sangat aktif dan menghidupi di kegiatan kampus ministry. Kebetulan oleh Romo Pamongnya memang dia dipilih. Semakin membuat dia teguh akan keinginannya sejak kecil untuk menjadi seorang Romo. Jujur saat itu ketika awal dia mengatakan bahwa ingin menjadi seorang Romo, saya sebagai seorang ibu mung deleming. Namun ternyata keinginan tersebut semakin kokoh kuat. Kemudian kami memang bukan mau tidak mau senantiasa memberikan dukungan. Apa yang bisa kami berikan memang secara naluriah saja, ngalir sebagaimana mestinya dan tidak mengada-ada. Dalam forum Putra Altar itu diajari bagaimana bersikap hormat pada Ekaristi, juga aktif pada kegiatan yang lain dalam berkemampuan dalam beradorasi, dalam bermazmur, dalam membaca kitab suci. Dia juga menjadi lektor waktu itu, bahkan juga pemazmur, melatih kelompok kur sejak dia masih SD. Menjadi dirigen, juga kemampuan otodidaknya menjadi organis. Sehingga ada seorang keluarga yang mendukung memasukkannya dalam kursus organis di PML, Pusat Musik Liturgi. Hanya itu mendukungnya untuk memahami dasar dalam mengiringi pada perayaan-perayaan Ekaristi. Baru setelah lulus dari SMA De Brito, anak kami itu masuk ke KPA di Seminari Mertoyudan. Dalam pendidikan di sebenarnya itulah anak kami digembleng mati-matian untuk disiapkan menjadi seorang Romo. Kebetulan yang dipilih adalah Romo Projo dari Keuskupan Agung Semarang. Hari orang tua yang senantiasa kami manfaatkan semaksimal mungkin, itu wujud nyata dukungan yang bisa kami berikan. Karena waktu itu belum bisa dan belum boleh bawa HP,
sehingga ada keterbatasan di dalam kami berkomunikasi. Namun justru dalam hal yang sangat terbatas tersebut bisa kami manfaatkan sehingga dia merasa bahwa kami ada dan dia ada bersama kami. Kami mendukung segala usaha, ada curhatan hati, ada kegembiraan, dan juga ada kebahagiaan yang dialami. Nah, ternyata komunikasi dari keluarga inilah yang mendorong anak kami, Romo Diakon Matius Seto ini untuk lebih bisa bertekun dalam doa dan berpengharapan bagaimana nantinya menjadi seorang Romo yang baik, Romo yang jujur, dan Romo yang murah hati dan rendah hati. Harapan kami sekeluarga, Bapak, Ibu, dan kakaknya adalah Romo kami, anak kami, Romo Diakon Seto ini menjadi Romo yang baik, Romo yang prasaja, dan Romo yang mengerti akan kehidupan umatnya. Seperti yang telah dinyanyikan dalam sebuah lagu kisah hidup anak seminari. Syairnya sungguh mengena dan semoga itu bisa diterapkan di dalam kehidupan dia kelak ketika betul-betul jadi Romo yang baik. Itulah curhatan kami berdua, kami sekeluarga, Yohanes Demuto Pranyoto dan Brigita Andri Widayani serta kakaknya Lukas Agus Eko Rianto senantiasa masih dapat bersatu, saling mendukung, saling menguatkan, terlebih bagi anak kami Romo Diakon Matius Seto Dwi Adityo senantiasa dalam berkah dan lindungan Gusti Ngamo Puhaus. Halo, akhir kata matur nuwun.